Hey ho Pop Gengs. Mendengar kata artis, kebanyakan orang pasti langsung berpikir tentang gaya hidup mewah, prestasi, kekayaan, dan hal lainnya. Tapi pada kenyataannya tidak semua artis beranjak dari kehidupan yang mewah loh. Banyak dari mereka yang meniti karirnya dari kehidupan yang sederhana. Bahkan bisa dibilang tidak ada dari mereka ini yang tumbuh di rumah mewah. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak ulasannya. Kalian pasti kenal banget dengan Andre Taulany kan? Pastilah, apalagi buat kalian yang besar di era 90-an, pasti akrab dengan band Stinky, di mana ketua geng motor prediksi ini pernah menjadi vokalisnya. Tapi yang luar biasa juga nih, sejak memulai debutnya di dunia hiburan pada tahun 1992, pemilik nama lengkap Andreas Taulany ini masih tetap eksis sampai sekarang. Kalau sekarang, Andre Taulany menjadi presenter dan komedian yang menurut aku sih paling sukses di panggung hiburan tanah air. Sampai-sampai dijuluki Sultan Bintaro karena punya rumah yang super gede. Intip aja tuh, saat tim The Sign Net menyambangi rumah mewah bergaya neoklasik yang kental dengan nuansa emas dan kremnya. Bahkan pada bagian ruang makan, plafonnya itu dicat dengan emas 22 karat. Wah, udah kayak istana banget ya. Pantas emang dijulukin Sultan. Tapi, jauh sebelum sukses seperti sekarang, Andre Taulany ternyata berangkat dari keluarga yang sederhana dan dibesarkan di lingkungan yang juga sederhana. Ia pernah memposting di Instagram rumah yang menjadi kenangannya waktu kecil. Foto tersebut diunggah dengan ditambahkan caption, "Bukan seberapa besar ukuran istana atau rumah yang kamu miliki, tapi sebesar-besar kebahagiaan yang kamu miliki di dalam rumah tersebut." Tidak hanya saat ia masih kecil, rumah Andre saat masih bujangan juga jauh dari kesan mewah. Dibandingin dengan sekarang, kita kayaknya nggak percaya ya. Saingan Andre Taulany dalam hal rumah mewah mungkin hanya Raffi Ahmad. Pemilik Rans Entertainment ini punya rumah yang super mewah di kawasan elit Andara, Jakarta Selatan. Ya, meskipun masih dalam tahap pembangunan, konon nih, biaya yang dikeluarkan oleh Raffi Ahmad mencapai lebih dari 100 miliar. Dengan biaya yang sebesar itu, kalian bisa bayangkan bagaimana mewahnya rumah ayah Rafatah ini ya. Tempat parkirnya aja dilengkapi dengan teknologi lift dengan biaya miliaran. Itu baru tempat parkir. Saat pertama kali pindah di Andara aja, Raffi langsung beli 3 kafling khusus untuk keluarganya. Kalau di total, luasnya itu kurang lebih 900 meter persegi. Menurut beberapa sumber juga, hampir separuh kawasan perumahan Andara ya, adalah bagian dari rumah Raffi. Wow. Oh iya, kurang lebih desain rumah Raffi yang dibangunnya itu kayak gini nih. Namun, jauh sebelum hidup mewah seperti sekarang, Raffi ternyata pernah tinggal di rumah yang sederhana. Rumah tersebut adalah milik sang nenek Mami Popon yang terletak di Petamburan. Raffi menghabiskan masa kecilnya di rumah tersebut dan mengaku ada banyak kenangan manis yang tersimpan di rumah masa kecilnya. Raffi menuturkan juga, saat ini usia rumah tersebut mungkin lebih 50 tahun. Namun barang-barang hingga bangunannya tetap sama. Dapurnya aja nggak pernah berubah sampai sekarang. Dan meja makannya juga nggak banyak berubah. Nah, selanjutnya ada Zaskia Gotik. Setelah resmi menikah dengan pengusaha asal Kalimantan, Sirajuddin Mahmud, kini pelantun lagu 1 Jam Saja dan Tarik Selimut tinggal di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Hunian tempat tinggal mereka begitu mewah dan luas. Interior rumahnya juga terkesan glamor dan didominasi oleh warna emas. Rumah 2 lantai pasangan Zaskia dan Sirajuddin ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Mulai dari kitchen set mewah, kursi bah milik seorang ratu, lalu ada ruang karaoke, bahkan hingga kolam renang. Apalagi kamar tidurnya itu, bikin jiwa kos-kosan aku meronta-ronta. Itu setelah Zaskia menjadi seorang artis ya. Dan mari kita mundur ke belakang. Kehidupan Zaskia dulu jauh dari kata glamor. Tempat tinggalnya bersama kedua orang tuanya adalah rumah semi permanen yang berukuran sangat kecil. Dari luar aja masih kelihatan beberapa bagian yang belum selesai dikerjakan. Bahkan sudah berlubang. Kalau sekarang, interior rumah Zaskia Gotik seperti istana. Dulu cuma batu merah tanpa plester. Bahkan dalam rumah ada beberapa kamar yang tidak pakai pintu dan cuma pakai kelambu gantung seadanya. Bagian lantai bangunannya juga cuma menggunakan alas tanah tanpa ada keramik atau ubin. Ya, itu dulu ya. Kini bangunan 2 tingkat Zaskia dengan balutan putih yang dikombinasikan dengan abu-abu tampak kokoh berdiri di perempatan jalan dengan pagar minimalis. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Salut deh.
Beralih ke kisah berikutnya yang baru-baru ini kembali viral setelah melangsungkan pernikahan mewah dengan Rizky Bilar. Dulu sebelum menjuarai The Academy, Lestiani atau yang lebih dikenal dengan Lesti Kejora hidup berdinding anyaman bambu di Cianjur. Di bagian terasnya ada gerobak mie ayam yang dijual keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selang perjalanan karirnya setelah menjadi juara dan berkarir di dunia hiburan, kini ia pun mengubah kehidupannya. Sudah tidak ada lagi rumah yang berdinding anyaman bambu. Semuanya yang ada di Cianjur sudah disulap menjadi rumah yang megah bernuansa modern. Gerobak mie ayam sih masih dipertahankan sebagai tanda kalau keluarga Lesti tumbuh dari usaha ini. Bergaya modern, rumah Lesti dicat putih dengan corak abu-abu. Lantainya keramik dengan kesan warna seperti kayu. Ruang tamu juga dihiasi sofa besar dengan TV LED yang besar banget yang dilengkapi dengan home theater. Dan juga tidak hanya merenovasi rumahnya di Cianjur nih, Lesti juga membeli rumah baru yang berada di kawasan Tangerang yang juga gak kalah mewah. Intip aja deh. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah komedian Denny Cagur. Denny merupakan salah satu artis dan komedian populer di Indonesia. Ia mengawali karirnya di dunia entertainment dengan bergabung bersama grup Lawak Cagur. Pria kelahiran Bandung 29 Agustus 1977 ini mulai melambung setelah sukses menjadi presenter di beberapa program TV. Bahkan ia berhasil menjadi salah satu presenter termahal di tanah air. Atas pencapaiannya, Denny bisa memiliki rumah mewah, megah, dan luas. Ia seperti hunian mewah milik artis lainnya. Kolam renang menjadi sesuatu yang wajib ada di setiap hunian mereka. Gak tanggung-tanggung, kolam renang milik Denny Cagur ini juga dilengkapi dengan perosotan. Wah, jadi seperti berenang di wahana air terkenal ya. Gak hanya itu, ia melengkapi rumahnya dengan lift juga loh, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Ada cerita haru di balik pemasangan fasilitas mewah ala gedung perkantoran ini. Denny Cagur ternyata bermaksud mempermudah sang ayah yang lagi sakit agar tidak lagi dibopong saat berkunjung ke rumah 4 lantai tersebut. Sayangnya, sang ayah tidak sempat menaiki lift karena keburu berpulang saat lift belum selesai terpasang. Wah, anak soleh, rezekinya nggak kemana ya. Tapi semuanya itu tidak diperolehnya secara instan. Sebelum memiliki rumah mewahnya sekarang, dulu harta yang dimiliki Denny hanyalah sofa dan rak piring dan cuman ngontrak rumah. Tiap tahun, Denny Cagur dan keluarga pindah kontrakan dengan menyesuaikan perekonomian mereka. Tapi kini, Denny sudah mereguk kesuksesan yang selama ini telah ia perjuangkan. Wah, salut ya dengar cerita kayak gini.